Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmatinya dan kami merayakannya pada hari ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk semua yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, teruslah bekerja di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan anugerah-Mu, nyatakan pekerjaan-Mu, pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berfirmanlah dan sembuhkanlah kami. Berfirmanlah dan pulihkanlah kami. Berfirmanlah dan tegurlah kami. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Mari tuntun kami dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Berfirmanlah, berbicaralah kepada kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Ya, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Coba lihat dulu kiri kanan, berikan senyum yang paling manis, katakan merdeka. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Oke. Bulan ini kita berbicara tentang love one another. Minggu pertama kita berbicara tentang the spirit of Amalek, ya. Lalu kemudian minggu kedua Pak Robert berbicara tentang ada 4 jenis kasih, ya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang freedom to love, ya. Kebebasan untuk dicintai dan mencintai, ya. Freedom, kita diberikan kebebasan untuk mengasihi, tidak dengan keterpaksaan. Kita bebas karena mendapatkan kasih dan mencintai itu hak asasi manusia, hak dasar kita. Kita diberikan kebebasan, tetapi kemudian kebebasan ini menjadi sesuatu yang kebablasan, ya, bebas, kebablasan. Tidak lagi ada aturan yang kemudian bisa diterapkan yang menjadi dasar kita bersama-sama. Kita bebas untuk mengasihi, benar. Tetapi apakah kemudian kita kebablasan dalam kebebasan itu? Nah, ada prinsip antinomianisme, ya. Nah, freedom to love dan antinomianisme. Antinomianisme ini adalah filsafat yang sedang berkembang pada hari-hari ini. Nah, kenapa masuk ke filsafat seperti ini? Karena ada kesalahan persepsi dalam kehidupan modern. Kita maunya serba instan, serba baik, kita terima semuanya, ya. Kita maunya bisa bergerak dalam kebebasan itu. Tetapi kemudian kebebasan itu menjadi sesuatu yang tidak terkontrol lagi. Kebebasan kasih di mana tanpa adanya aturan. Orang bebas untuk saling mencintai, bercinta. Ya, bahkan kita lihat hari-hari ini dalam IG, TikTok dan sebagainya, mereka mengumbar nafsu di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat umum. Ya, tidak ada lagi dasar aturan yang berlaku, etika, norma yang berlaku dalam kehidupan. Semuanya bablas. Nah, kenapa demikian? Karena kehidupan kita pada hari-hari ini. Kehidupan modern yang mendasari freedom to love dengan antinomianisme. Apa antinomianisme ini? Kita belajar dulu bersama-sama supaya kita tahu bahwa ternyata hal yang seperti ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, freedom to love bukanlah antinomianisme. Antinomianisme itu terdiri dari kata anti, melawan. Nomos atau nomianisme, nomos itu hukum, melawan aturan, tata aturan, undang-undang, ya, melawan hukum. Tidak ada hukum yang berlaku. Kehidupan tanpa hukum adalah hukum itu sendiri. Betul? Ya, yang ada adalah hari-hari ini memang ada hukum, tapi hukum kemudian bisa terbolak-balik, sungsang.
Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Tidak ada hukum yang pasti. Antinomianisme, kehidupan tanpa aturan, tanpa hukum. Dan ini sedang terjadi hari-hari ini. Nah, bagi kita orang Kristen, antinomianisme ini sudah masuk sebenarnya. Ya, kehidupan yang hedonisme dan sebagainya. Nah, orang Kristen ada ini filsafat ya, antinomianisme berkata dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan kekristenan, bahwa orang Kristen telah dibebaskan dari hukum Taurat dan tidak perlu melakukan hukum Taurat lagi karena orang Kristen telah mendapat kasih karunia Allah. Jadi tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat karena ada kasih karunia Allah. Apakah kemudian Yesus datang untuk menghapus hukum Taurat? Tidak. Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat ujung-ujungnya adalah kebinasaan, maka Yesus telah mengalahkan hukum sengat dosa atau sengat hukum itu, kebinasaan itu. Makanya Paulus menuliskan begini, "Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah bisamu?" Bisa ini berbicara tentang dosa kematian. Jadi hukum Taurat memperkenalkan kita terhadap dosa dan dosa yang membawa kepada kematian. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat supaya tidak ada yang binasa, melainkan bisa beroleh hidup yang kekal. Hukum Taurat tidak ditiadakan. Hukum Taurat menjadi aturan rambu-rambu dalam kehidupan kita supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Supaya kita tahu, supaya kita bisa bebas bergerak dalam kehidupan kita ini. Tetapi kemudian bukan berakhir pada kebinasaan. Karena kita telah diselamatkan, hukum itu tetap berlaku, tetapi kehidupan kekal yang diberikan kepada kita. Ya, hukum Taurat tidak ditiadakan. Hukum Taurat masih berlaku. Tetapi kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Nah, ini dia. Nah, orang yang hidup dalam hukum Taurat tanpa Kristus, ujung-ujungnya kematian, maut. Nah, tetapi orang yang hidup di dalam Kristus tetap melakukan hukum Taurat yang ujung-ujungnya adalah kehidupan. Berbeda. Ya. Jadi hukum Taurat tidak ditiadakan. Hukum Taurat digenapi di dalam Yesus. Jadi prinsip antinomianisme ini karena kita sudah dapat kasih karunia. Jadi dengan kasih karunia ini kita bebas. Sekali kita kan sudah minta ampun sama Tuhan ketika kita percaya Yesus, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Nah, saya berdosa, saya minta ampun sama Tuhan, saya terima janji keselamatan. Saya dipulihkan hidup saya. Jadi ada yang mengatakan begini, ketika saya sudah selamat, dan kemudian saya melakukan dosa, itu semua sudah diampuni Tuhan. Oh ya? Ini anugerah yang kebablasan. Jadi saya bebas saja melakukan apa saja, karena saya sudah diselamatkan. Dan ketika saya berbuat dosa, saya sudah diampuni. Nah, saya sudah diampuni. Hyper grace masuk melanda umat Kristen. Kita tidak menganut hyper grace, kita menganut amazing grace. Amin. Apa itu hyper grace? Kita sudah selamat. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Dalam kehidupan kita telah berjalan. Lalu kemudian kita jatuh lagi dalam dosa. Kita tidak usah minta ampun lagi sama Tuhan. Dosa saya sudah diampuni. Saya bebas melakukan apa saja.
Saya merokok bisa, saya mabuk bisa, apa saja. Karena prinsipnya adalah saya sudah diampuni. Tapi apakah demikian? Firman Tuhan katakan kalau kita bersalah, kita harus mengaku dosa kita minta ampun, maka dosa kita diampuni. Setuju? Setuju? Karena dalam Amazing Grace, kita menikmati kasih karunia Allah, tetapi juga dalam keberimbangan, dalam keseimbangan. Kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang mengampuni kita. Nah, lalu kemudian ada dalam prinsip antinomianisme yang berikutnya, bahwa seseorang yakin bahwa hanya iman bukan hukum moral yang diperlukan untuk mendapatkan keselamatan. Memang benar, oleh karena iman kita kepada Yesus, kita mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan, anugerah Tuhan, tapi iman kita juga berlaku. Namun setelah itu, sudah selesai. Tidak ada lagi hukum moral yang mengatur kehidupan kita. Padahal kita Indonesia, bangsa ini terkenal dengan moral dan etika yang baik. Tidak ada hukum moral lagi yang mengatur kehidupan kita. Jadi kita bebas melanggar aturan. Moralitas. Makanya banyak, minta maaf, di daerah-daerah Kristen, kemudian banyak yang terjadi hal-hal seperti ini. Antinomianisme. Karena semuanya sudah selesai dikerjakan Tuhan. Anugerah Tuhan. Kita tidak sadar dengan kehidupan kita. Lalu kemudian prinsip antinomianisme yang berikutnya lagi berkata, seseorang yang memandang dirinya berada di atas semua hukum dan aturan-aturan sosial yang disebabkan oleh iman. Jadi, karena saya punya iman, saya berada di atas hukum. Hukum tidak berlaku lagi dalam kehidupan saya. Apakah memang benar demikian? Indonesia punya hukum. Saudara orang percaya. Saudara melanggar lampu lalu lintas, ditilang? Tidak Pak, saya orang Kristen, KTP saya Kristen, saya bebas hukum. Tidak. Hukum tetap berlaku. Nah, jadi freedom to love, kebebasan untuk mengasihi atau mencintai, bukanlah antinomianisme. Nah, kenapa saya katakan demikian? Supaya kita sadar bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ada aturan mainnya. Amin. Freedom to love bukanlah, slide selanjutnya, kebebasan tanpa aturan. Kebebasan tanpa aturan. Apakah kita bebas berjalan di jalan raya? Bebas? Bebas ya? Saudara jalan kaki di tengah jalan? Bebas? Bebas. Tapi aturannya tidak demikian kan? Jalan kaki itu di pinggir jalan. Kalau saudara jalan kaki di tengah jalan, disambar motor, atau diserempet mobil, saudara yang salah. Betul kan? Saudara bebas mengendarai kendaraan di jalan? Bebas. Tetapi kemudian ketika saudara lewat lampu merah, melanggar lampu merah, ada hukum yang berlaku kan? Nah itu dia. Freedom to love bukanlah kebebasan tanpa aturan. Saya bebas mencintai. Saya kemudian kumpul kebo. Apakah ini sesuatu yang diperbolehkan oleh norma aturan etika kita? Sesuai kebenaran? Tidak kan? Tidak kan? Saya bebas mengasihi diri saya, lalu kemudian saya telanjang di tengah jalan. Apakah sesuai dengan norma etika dan kebenaran? Tidak kan? Nah, kebebasan itu, freedom to love itu bukanlah kebebasan untuk mendistorsi prinsip-prinsip kasih yang diajarkan kemarin oleh Pak Robert. Eros, apalagi storge, filia, bahkan agape.
Kita tidak kemudian mendistorsi prinsip-prinsip ini atau prinsip kasih ini dengan menurunkan nilainya. Ya, freedom to love bukanlah kebebasan untuk membiarkan orang lain berlaku seenaknya, atau membiarkan anak kita manja, tidak diatur, tidak ditegur tanpa disiplin. Freedom to love bukanlah kebebasan untuk mengikuti perkembangan zaman, hidup dalam hedonisme, suka-suka, senang-senang, yang penting saya happy-happy. Ya, makanya prinsip hedonisme ini juga masuk dalam gereja. Suka-suka melayani Tuhan. Kenapa saya mau melayani Tuhan? Karena saya suka. Senang melayani Tuhan. Apalagi tampil di atas. Ya, senang. Tapi kemudian ketika disiplin terjadi, kok begitu? Ya, kok gereja begitu? Nah, freedom to love bukanlah kebebasan untuk mengumbar hawa nafsu. Freedom to love bukanlah kebebasan yang selalu menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Ya, hak saya mana? Tapi ketika diminta kewajibannya, tidak dilakukan. Freedom to love bukanlah kebebasan untuk menghalangi orang lain dalam berekspresi, dalam mengembangkan talenta, dalam mengembangkan karunia. Ya, saya mendasari dulu dengan hal-hal seperti ini. Saudara bisa kembangkan freedom to love itu seperti apa. Nah, oke. Coba kita lihat. Freedom to love harus tetap berdasar pada hukum kasih. LGBT bukan karena kesalahan salah gender, ya, Tuhan salah menempatkan. Tapi LGBTQ itu karena kebebasan, freedom to love. Nah, coba kita lihat Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak ada hukum lain dalam hukum Taurat dan pengajaran para nabi yang melebihi hukum ini. Semua hukum Taurat, pengajaran para nabi berpusat atau berdasar pada hukum ini. Hukum apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi freedom to love bagi kita orang percaya terletak pada dua hukum ini, berdasar pada dua hukum ini. Jadi kita tidak seenaknya untuk melakukan freedom to love. Ada hukum yang mendasarinya, dan kasih itu adalah hukum. Coba kita lihat, kita belajar bersama-sama. Prinsip freedom to love di Taman Eden. Contohnya di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon yang ada di dalam taman itu ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan taman di Eden. Manusia diciptakan di dalam taman atau di luar taman? Hah? Tuhan menciptakan manusia itu di dalam taman atau di luar taman? Hah? Coba baca baik-baik. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden. Di mana manusia diciptakan? Di luar atau di dalam? Ya, di luar. Jadi manusia itu dipilih oleh Tuhan dan ditempatkan di taman Eden. Tujuannya untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada perintah Tuhan? Ada? Saudara bebas melakukan apa saja di taman Eden itu. Saudara mau jungkir balik di taman Eden itu. Saudara mau lari-lari di taman Eden itu. Saudara mau main kemah-kemah di taman Eden itu, saudara bebas lakukan apa saja di taman Eden itu. Tapi kemudian ada perintah kepada manusia. Semua pohon, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Semua pohon dalam taman ini, boleh kau makan buahnya dengan makan saja. Betul kan? Bebas. Bebas. Mau makan pisang, mangga, pepaya, kedondong, rujak, bebas. Saudara bebas mau makan siang ini makan buah apa, sebentar sore makan buah apa, bebas. Yang penting saudara usahakan taman itu dan pelihara taman itu. Tetapi kemudian ada perintah ini. Perintah ini yang tidak boleh dilanggar dalam kebebasan saudara. Baca sama-sama. Tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah freedom to love. Saudara ditempatkan di dalam dunia ini. Eden itu mewakili dunia kita. Supaya kita bisa berusaha memelihara kehidupan kita lewat taman itu. Saudara ada di tengah-tengah dunia ini, saudara bebas untuk melakukan apa saja, betul kan? Saudara bebas untuk memilih pasangan hidup saudara kan? Betul kan? Kita tidak lagi di zaman Siti Nurbaya. Saudara bebas untuk berteman dengan siapa saja. Saudara bebas untuk melakukan apa saja pekerjaan saudara. Saudara pilih sendiri. Saudara mau tidur terserah. Tapi kemudian ada aturan main yang berlaku. Kita bebas untuk melakukan apa saja. Tapi ingat, ada hal yang tidak boleh dilanggar dalam kehidupan ini. Ada hukum yang tidak boleh dilanggar dari kehidupan ini, dalam kehidupan ini. Kehidupan tanpa hukum adalah hukum itu sendiri. Saudara tidak hidup dalam hukum rimba, bebas. Tapi juga hukum rimba, hukum yang berlaku adalah hukum rimba itu. Betul kan? Nah, kalau saudara keluar kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik, lalu kemudian apa yang terjadi di Taman Eden ini? Saya jelaskan lagi. Adam dan Hawa hidup senang di Taman Eden. Mereka hidup bersekutu dengan Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ada godaan. Ada godaan. Godaan dunia. Godaan kedagingan. Godaan apa lagi? Keinginan mata. Godaan apa lagi? Keangkuhan hidup. Ular itu menggoda Hawa. Ular menggoda Hawa. Coba lihat di sini.
Ketika saya percaya bahwa godaan ini bukan hanya sekali. Godaan ini berulang kali. Ya, kalau hanya sekali, kita kayaknya masih kuat. 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin. Tapi kalau godaan itu sudah sering datang, hati-hati. Iblis lewat ular tua goda Hawa. Hawa, sini. Lihat ini. Hawa bilang, saya tidak bisa makan buah ini. Hawa lolos berkali-kali. Tapi kemudian ada satu yang kemudian yang kemudian Hawa ingin. Hawa, kalau kau makan buah ini, kau akan sama seperti Allah. Tangguhan hidup. Saudara, kalau saudara sudah disenggol dalam bagian ini, hati-hati. Ya, siapa saya? Ya, siapa saya? Kalau tidak tahu saya, siapa saya? Jatuh. Adam tahu? Tuhan tahu? Tahu. Ya kan? Hukum itu diberikan supaya tidak dilanggar. Tapi kemudian Hawa dan Adam melanggarnya. Yang jadi adalah Adam membiarkan Hawa. Pada waktu itu, Adam ada di mana? Adam ada di mana? Freedom to love bukanlah membiarkan. Hawa ada di mana? Adam ada di mana? Ada di samping Hawa. Kenapa Adam tidak menegur Hawa? Hawa, jangan. Adam membiarkan. Freedom to love bukan membiarkan. Freedom to love bukan mengontrol. Freedom to love menegur dan mengarahkan. Lalu apa yang terjadi? Dua-duanya jatuh dalam dosa. Tetap ada konsekuensinya. Ya. Freedom to love bukan sekedar kebebasan tanpa konsekuensi. Ada konsekuensinya. Saudara bebas menjadi jemaat. Saudara bebas untuk berkarya bagi Tuhan. Tetap dalam kebebasan yang teratur. Ya, kebebasan tanpa aturan itu akan bahaya. Mungkin kalau kebebasan tanpa aturan ketika kita sedang beribadah seperti ini, mungkin saya lagi khotbah, tiba-tiba di sana ada yang berdiri berbicara, di sana ada yang ribut, itu namanya kebebasan tanpa aturan. Betul kan? Alkitab mengajarkan kalau seorang berbahasa roh, lalu kemudian tidak ada orang yang menafsirkannya, diam. Supaya tidak bikin kacau. Nah, kita lanjut. Freedom to love harus dibangun di atas dasar kasih agape. 1 Yohanes 4 ayat 19 kita baca bersama-sama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bebas mengasihi, tetapi kemudian apa motivasi kita untuk mengasihi? Seringkali sebagai manusia, saya mengasihi seseorang karena saya ingin mendapatkan sesuatu atau keuntungan dari orang itu. Iya kan? Saudara bebas untuk mengasihi, tapi kemudian saudara harus bertanya, motivasinya apa? Dasar saya untuk mengasihi apa? Dasar kita untuk mengasihi orang lain, kasih agape. Minggu lalu pasti sudah diajar, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak menuntut, kasih yang tidak, saya sudah kasih kok kasih saya. Kasih yang tidak balas budi, karena budi tidak mau dibalas. Ya. Kasih yang hanya memberi. Saya mengasihi seseorang karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saya.
Ini yang harus kita pahami. Kenapa dalam kerajaan Allah, dasar utama kehidupan kita dalam kerajaan adalah kasih. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Bukan saya yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, maka saya diselamatkan. Tidak. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya. Tuhan yang terlebih dahulu memilih saya sebelum saya dijadikan. Tuhan yang telah lebih dahulu menempatkan saya pada posisi saya. Bukan saya yang menempatkan diri saya. Karena Tuhan, semuanya Tuhan. Kasih agape. Nah, karena itu sebagai orang percaya, kita harus sadar akan identitas kita. Kita harus tahu siapa kita di hadapan Allah. Siapa kita di dalam kerajaan Allah. Kita harus sadar posisi kita. 1 Petrus 2 ayat 10 berkata begini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kita semua dulu bukan umat Allah kan. Tapi oleh karena kasih Allah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita jadi umat Allah. Karena Allah mengasihi saya, posisi saya telah ditebus oleh Allah lewat karya Kristus di kayu salib, sehingga saya menjadi umatnya. Bahkan bukan hanya umatnya, identitas saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Identitas saya dan saudara dimanapun ini berlaku. Bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Katakan kiri kanan, kamu anak Allah. Saya ingat dulu ada lagu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Siapa di sini anak raja? Raja di atas segala raja. Nah, hukum kerajaan berlaku tuh, walaupun dia anak raja kan. Betul kan? Hukum kerajaan, identitas kita adalah anak raja. Kalau begitu kita harus sadar posisi kita. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara dan saya telah menerima belas kasihan itu kan? Betul kan? Coba buka tangan saudara. Lihat. Bayangkan, ada belas kasihan Tuhan di situ. Ada enggak? Ada. Banyak. Betul kan? Banyak. Saudara yang tidak dikasihani telah mendapatkan kasih Tuhan. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Betul kan? Seorang raja, bapa mengasihi anaknya, hidup dalam kasih, berlimpah kasih, tidak perlu lagi meminta kan? Tapi selama ini kita diajar hanya untuk terus meminta. Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya. Saya menabur, saya berdoa, Tuhan berkati saya. Saya memberi, saya berdoa, Tuhan memberkati saya. Saudara ingat prinsip ini. Saudara anak raja. Saudara sudah dikasihi. Amin. Saudara juga sudah diberkati Tuhan. Amin. Saudara masih meminta lagi? Apa sekarang yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak mengejar berkat, kita tidak mengejar kasih. Karena kita sudah diberkati, kita sudah dikasihi. Betul kan? Pemahaman Kristen kita, bahwa pemahaman agama Kristen, kita harus mengejar berkat itu. Kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Kita harus mengejar pengurapan Tuhan. Tidak. Bahwa kita sudah diberkati, kita sudah diurapi, kita sudah dikasihi Tuhan. Posisi kita di sini. Posisi kita bukan lagi meminta. Agama mengajarkan kita untuk meminta. Tetapi kasih karunia Tuhan telah mengubah posisi kita. Posisi saya dan saudara adalah sudah, bukan belum. Amin. Setuju enggak? Ragu enggak? Ragu dengan posisi ini? Siapa yang ragu? Halo? Siapa yang ragu bahwa saudara adalah anak raja?
Siapa yang ragu bahwa saudara dikasihi Tuhan? Halo? Saudara yakin? Oh, suaranya kecil. Saudara percaya? Berarti posisi kita bukan begini lagi. Freedom to love bukan kebebasan untuk apa? Mengasihi. Bukan begini lagi. Tetapi, coba kasih begini. Coba. Bukan begini katakan. Bukan begini. Tetapi, bukan begini lagi. Tapi, itu freedom to love dalam kebenaran. Amin. Amin. Cukup sudah kita meminta-minta mengemis sama Tuhan. Kita harus tahu siapa identitas kita. Kita harus tahu posisi kita. Sehingga ketika kita tahu posisi kita, maka Galatia 5 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah dipanggil menjadi yang merdeka dari apa ini? Dari dosa. Dari apa lagi? Ya. Dari banyak hal. Dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita baca sama-sama, ulang. 1, 2, 3. Karena kamu telah dipanggil menjadi yang merdeka. Saudara-saudara, hanya saja janganlah kebebasanmu itu menjadi kesempatan bagi daging. Jangan mempergunakan kebebasan kita di dalam Tuhan, dalam Kristus, untuk melakukan perbuatan-perbuatan daging. Apa perbuatan-perbuatan daging? Percabulan. Apa lagi? Hawa nafsu. Apa lagi? Egois. Apa lagi? Pesta pora. Apa lagi? Oh, tidak ada yang sebut perselisihan, iri hati, dengki. Itu kan keinginan daging kan? Betul kan? Jangan lagi terjebak dalam keinginan daging, tetapi melainkan 1, 2, 3. Layanilah satu sama lain dalam kasih. Coba baca di situ. Segala pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan kita untuk mengasihi haruslah didasari oleh kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi dasar kita berpikir, dasar kita merasa, karena kita ini suka merasa, ya, pakai perasaan, dasar kita untuk berkehendak, dasar kita untuk berbuat, kasih agape. Kasih agape itu bukan hanya di luar sana. Allah kita bukan Allah yang transenden saja. Allah kita adalah Allah yang imanen. Kasih itu adalah Allah sendiri. Allah itu ada di dalam kita. Kok tidak ada yang amin? Immanuel. Manunggal di dalam saya. Jadi kasih Allah itu sudah ada di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, 1 Korintus 16 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah segala sesuatu yang kamu lakukan, dilakukan dengan kasih. Bukan karena ada motivasi. Bukan karena ada kepentingan diri sendiri. Ada orang yang bawa sesuatu hadiah ke panti asuhan, dipublikasi. Bukan seperti itu. Melakukan perbuatan kasih bukan untuk ketenaran. Itu sudah menyangkut keangkuhan hidup. Dan kadang-kadang kita tergoda ke sana. Jangan berlindung pada, ini dia, atas nama kasih, atas nama cinta, untuk mengendalikan kehidupan orang lain.
Saya kasih ini karena saya mengasihimu. Kau harus bangun hubungan dengan saya. Kau harus respect dengan saya. Kau harus hormat dengan saya. Karena saya sudah mengasihimu. Saya sudah memberi kepadamu. Bukan untuk mengendalikan. Bukan untuk menguasai orang. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena kita mengasihi sesama. Amin. Bukan karena supaya orang itu ikut dengan saya. Apa mau saya, dia lakukan. Kalau tidak, saya tidak akan mengasihi. Bukan atas nama kasih, berdasar atau berlindung di belakang kasih. Lama-lama dikasih dah saja. Orang-orang seperti ini. Ya, bukan untuk mengendalikan. Kasih itu bukan untuk mengendalikan orang lain. Amin. Tapi kasih itu untuk mengarahkan, menegur, bukan untuk kontroli orang lain. Nah, ini dia. Matius 7 ayat 12. Ini sangat penting bagi kita. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasihilah sesamamu manusia menurut kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tuntut hormat sama orang lain, kita harus menghormati orang lain. Apa yang orang lain, yang kita inginkan orang lain perbuat untuk kita, lakukanlah itu terlebih dahulu. Amin. Kalau saudara suka cerita tentang orang lain, gosip tentang orang lain, kalau orang lain gosip tentangmu, jangan marah. Betul kan? Kalau kau suka cari gara-gara dengan orang lain dan kemudian orang lain cari gara-gara denganmu, jangan marah. Karena prinsip ini, hukum ini tetap terjadi. Kebebasan tanpa hukum adalah hukum itu sendiri. Ya kan? Lalu kemudian Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita. Kesempatan itu berbicara tentang apa? Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Freedom to love harus diwujudkan dengan perbuatan baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ini dia. Saudara bisa buat yayasan untuk kebaikan, bisa saja. Dan itu harus. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, kita harus melakukan perbuatan baik. Amin. Perbuatan baik itu banyak. Saya kira beberapa minggu, beberapa bulan lalu kita sudah membahas tentang perbuatan baik. Memberikan senyuman saja itu sudah merupakan perbuatan baik. Tapi kalau senyum sendiri itu, ya, ketemu orang sapa itu perbuatan baik. Saudara memberi bagi, misalnya ada kebakaran, itu perbuatan baik. Perbuatan baik. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain dan kemudian berguna untuk orang lain, itu perbuatan baik. Orang percaya, warga kerajaan, jangan tahan-tahan perbuatan baik kita. Saudara menabur untuk pelayanan misi, untuk kemudian menjangkau orang supaya mereka bisa diselamatkan, itu juga perbuatan baik.
Amin. Saudara WA orang tentang jadwal ibadah, itu juga perbuatan baik. Oh ya, itu perbuatan baik. Nah, kami mengajar, gereja menawarkan bahwa kita harus berbuat baik. Tapi yang meresponi adalah jemaat. Bagaimana untuk melakukan perbuatan baik itu? Saudara bisa dalam komunitas KK wujudkan, saudara secara pribadi dengan teman-teman yang lain, wujudkan perbuatan baik ini. Melayani juga perbuatan baik. Ya, firman Tuhan disampaikan. Tapi kalau cuma diacukan, ya. Tapi kalau diresponi, pasti terjadi. Amin. Nah, kita harus berbuat baik. Karena memang posisi kita, ya, identitas dan posisi. Bukan begini lagi, tapi kita sudah harus jangan tahan-tahan kebaikan. Yang terakhir, puji Tuhan. Freedom to love dalam konsep kebenaran firman Tuhan adalah, mari kita baca sama-sama. Saya tidak akan melakukan sesuatu jika itu merugikan orang. Amin. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Saya tidak akan melakukan sesuatu jika itu merugikan orang lain. Yang kedua, saya tidak akan melakukan sesuatu jika itu menyakiti orang lain. Tapi menegur bisa. Mengarahkan bisa. Ya. Saya tidak akan melakukan sesuatu jika itu bukan untuk kebaikan bersama. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan kepentingan kelompok, golongan. Kita di sini tidak ada kelompok, golongan, sukuisme. Semuanya sama, warga kerajaan Allah. Terakhir, ini kesimpulan dari yang tadi, yang semuanya. 1, 2, 3. Saya tidak akan melakukan sesuatu jika itu melanggar kebenaran firman Tuhan, etika, dan norma. Kita punya kebenaran firman Tuhan. Kita punya etika kerajaan Allah. Di mana etika kerajaan Allah ini? Khotbah di bukit. Yesus khotbah mengajarkan tentang etika kerajaan Allah. Ketika dia mengajarkan ini, orang yang menggenapi, yang melakukan etika kerajaan Allah ini, dia akan seperti rumah atau rumah di atas bukit yang akan terang dan orang akan lihat ke sana. Dia akan seperti garam, dia akan seperti terang. Ini firman Tuhan. Amin. Dan mari sekali lagi, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk terus membaca 1 Korintus 13. Dalam bulan ini, sebelum bulan ini berakhir, baca 1 Korintus 13. Itu praktika kita, ya, dalam kehidupan. 1 Korintus 13. Katakan. Baca sampai bulan terakhir ini, baca 1 Korintus tiap hari kalau boleh baca 1 Korintus 13. Itulah esensi freedom to love. Love one another. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biar Tuhan terus mengajar kami. Roh Kudus tolong kami. Supaya kami bisa mempraktekkan kasih itu. Kami bebas mempraktekkan kasih itu. Karena kami sudah dikasihi oleh Tuhan. Kami telah menerima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar kebenaran ini terus berbicara kepada kami. Dan kami juga akan bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Ini adalah bentuk nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami orang percaya. Karena kasih-Mu kami diselamatkan. Karena kasih-Mu kami hidup. Karena kasih-Mu kami ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hosti dan air anggur ini. Bapak Ibu yang belum dapat bisa tolong abaikan tangan. Yang sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Untuk mempraktikkan love one another memang berat, tapi memang harus kita lakukan. Amin. Kita masih banyak kekurangan untuk mempraktikkan ini, tapi memang harus kita praktekkan. Mulai dari hal yang kecil. Ya, jangan muluk-muluk dulu, hal-hal yang kecil dulu lakukan. Ya, memberikan perhatian kepada teman, mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan, renungan-renungan, itu juga baik. Itu tindakan kita juga untuk mengasihi. Kita berdoa untuk mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dalam doa kita bawa mereka. Itu juga tindakan mengasihi. Love one another, freedom to love. Kita tidak bisa mungkin sama dengan Kristus. Dia berikan nyawanya. Tapi kita sedang menuju ke sana. Amin. Tidak ada yang sudah sempurna dalam mempraktikkan kasih. Adakah yang sempurna di tempat ini yang sudah mempraktikkan kasih? Tidak ada. Dan belum ada. Amin. Tapi tetap harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang simpel. Lakukan itu. Anak kepada orang tua kepada anak, istri kepada suami, suami kepada istri. Mari angkat hosti ini. Ini merupakan peringatan kepada kita bahwa oleh karena kasihnya kepada manusia, dia telah rela, Yesus telah merelakan tubuhnya untuk dicabik-cabik. Ini bukti kasih. Saudara bayangkan ketika dia dicambuk, bahkan ketika tangannya dipatah, mahkota duri ditusukkan di kepalanya, kakinya dipatah, lambungnya ditombak. Adakah dia mengeluh? Dia cuma berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali kita melawan kebencian dengan kebencian. Yang kita perlukan adalah ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hosti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang menjadi peringatan bagi kita bahwa tubuhnya telah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Percayakah saudara bahwa inilah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan plastik ini yang berisi air anggur. Darahnya telah tercurah bagi saya dan saudara. Darah lambang kehidupan itu. Dia telah memberikan hidupnya bagi saya dan saudara. Dia diludah, dihina, dicaci maki. Tapi dia tetap memberikan yang terbaik, mengampuni dosa manusia, menyelamatkan manusia, menjadi juru selamat bagi manusia, menjadi Tuhan dan Raja bagi manusia. Dialah Yesus Kristus. Air anggur ini merupakan lambang daripada darah Kristus
yang menjadi peringatan kita akan setiap perbuatan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dan bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.